Tiongkok telah mengambil langkah besar yang akan mengubah hubungan dagangnya dengan Uni Eropa. Hari ini, kita akan mencermati tindakan mengejutkan ini dan dampaknya terhadap perdagangan dunia. Dalam video hari ini, kita akan membahas masalah ini secara mendalam. Mari kita pahami apa yang terjadi di balik ini. Jika Anda menyukai video kami, silakan klik untuk berlangganan agar Anda tidak ketinggalan video terbaru kami. Sekarang mari kita masuk ke topik hari ini. Baru-baru ini, Tiongkok mengumumkan penyelidikan terhadap subsidi untuk produk susu Eropa. Hal ini terjadi setelah Uni Eropa mengenakan tarif tinggi pada kendaraan listrik Tiongkok, dengan alasan bahwa kendaraan tersebut diuntungkan oleh subsidi yang tidak adil. Tarif ini dapat mencapai hingga 48%, sehingga menjadi kesulitan besar bagi produsen mobil Tiongkok yang ingin memasuki pasar Eropa. Respons Tiongkok ini bukan hanya membuat kesulitan besar bagi industri otomotif di Eropa. Hal ini juga merupakan perubahan strategi yang mengejutkan dengan menargetkan produk pertanian Eropa, termasuk minuman beralkohol, daging babi, dan susu. Hal ini menunjukkan pendekatan yang lebih rumit dalam konflik perdagangan yang sedang terjadi. Hubungan antara Tiongkok dan Uni Eropa menjadi tegang, dan penyelidikan ini menambah ketegangan yang ada. Ini bukan hanya tentang produk susu, tetapi juga mencerminkan masalah kebijakan perdagangan yang lebih luas antara Eropa dan Tiongkok, dan berdampak pada semua pihak yang terlibat, dari produsen hingga konsumen. Hal ini memunculkan isu-isu utama terkait masa depan perdagangan antara kedua negara ekonomi besar tersebut. Pada tanggal 21 Agustus, Kementerian Perdagangan Tiongkok mengumumkan penyelidikan anti-subsidi terhadap berbagai produk susu yang diimpor dari Uni Eropa, termasuk keju dan krim. Fokusnya adalah pada produk dengan lemak lebih dari 10%, yang memengaruhi negara-negara Uni Eropa seperti Austria, Belgia, Kroasia, Republik Ceko, Finlandia, Italia, Irlandia, dan Rumania. Penyelidikan ini dimulai setelah adanya keluhan dari Asosiasi Susu Tiongkok dan Asosiasi Industri Susu Tiongkok, yang menyatakan bahwa subsidi Uni Eropa telah memberikan produk susu Eropa kelebihan yang tidak adil di pasar Tiongkok. Tahun lalu, Irlandia sendiri mengekspor produk susu senilai sekitar 7 triliun rupiah ke Tiongkok, yang menyoroti pentingnya pasar Tiongkok untuk sektor susu Uni Eropa. Pada tahun 2023, Uni Eropa telah mengekspor sekitar 26 triliun rupiah produk susu ke Tiongkok, dengan keju sebagai ekspor teratas. Ketergantungan ini penting tidak hanya secara ekonomi tetapi juga secara politik, karena peternak berpengaruh dalam politik Eropa. Para peternak Uni Eropa, yang melakukan protes awal tahun ini, kini menjadi inti dari sengketa perdagangan yang terus berkembang ini. Investigasi Tiongkok terhadap produk susu Eropa mengikuti pola yang terlihat dalam konflik perdagangan sebelumnya, mirip dengan tindakan yang diambil terhadap anggur Australia, yang bertujuan untuk melindungi kepentingan ekonomi dalam negeri, tetapi juga mengirimkan pesan politik ke Uni Eropa yang mengisyaratkan bahwa keputusan menaikkan tarif pajak mobil Tiongkok akan menyebabkan tindakan pembalasan dari Tiongkok. Hal ini juga mencerminkan strategi Tiongkok yang lebih luas untuk menavigasi ekonomi dunia, karena ekonomi Tiongkok semakin bergantung pada ekspor, karena itu setiap gangguan perdagangan akan berdampak luas. Konsekuensi yang ditimbulkan mengakibatkan situasi yang tidak menguntungkan bagi produsen susu Eropa, tetapi juga bagi kebijakan perdagangan dunia, di mana setiap langkah akan berdampak besar pada keseimbangan kekuatan ekonomi dan politik antara negara-negara besar dengan berfokus pada ekspor peternakan. Tiongkok berupaya mengurangi dampak negatif tarif Uni Eropa sambil melindungi industri utama lainnya. Hal ini menunjukkan strategi menyeluruh yang dirancang untuk menjaga ekonomi domestik tetap kuat sambil mempertahankan daya saing di panggung internasional. Di pihak Uni Eropa,
Keputusan untuk mengenakan tarif pada kendaraan listrik Tiongkok adalah upaya untuk melindungi industri otomotif dalam negerinya dari persaingan yang dipandang tidak adil karena subsidi pemerintah Tiongkok. Tarif yang dikenakan pada produsen kendaraan listrik Tiongkok sangat bervariasi, dengan BYD sebagai produsen kendaraan listrik terbesar Tiongkok menghadapi tarif 17,7%. Sementara SAIC Motors menghadapi tarif hingga 36,3%. Sementara itu Tesla yang memiliki pabrik di Tiongkok menegosiasikan tarif yang dikurangi sebesar 9%. Setelah serangkaian diskusi, Uni Eropa menunjukkan keteguhan dalam mempertahankan langkah-langkah perlindungan ini, meskipun ada tekanan dari negara-negara anggota dan mitra dagang seperti Tiongkok. Hal ini menunjukkan kesediaan Uni Eropa untuk menghadapi kesulitan, menyeimbangkan perlindungan industri domestik dengan menjaga hubungan perdagangan yang sehat dengan Tiongkok. Hal ini mencerminkan komitmen yang jelas untuk menegakkan kebijakan perdagangan secara adil dan transparan, meskipun hal itu adalah jalan yang sulit. Uni Eropa telah menegaskan kembali komitmennya untuk melindungi industrinya dan menyatakan bahwa investigasi dan tarif yang dikenakannya sesuai dengan aturan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Namun dalam rencana tarif terbaru untuk kendaraan listrik, Uni Eropa telah menunjukkan beberapa tanda kesediaan untuk mendengarkan dan mempertimbangkan keluhan yang diajukan. Namun tanggapan Tiongkok menunjukkan ketidaksetujuan yang mendalam. Juru bicara Kementerian Perdagangan Tiongkok mengkritik kesimpulan Uni Eropa dengan menyatakan bahwa kesimpulan tersebut bias dan telah ditentukan sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Uni Eropa berusaha untuk mengadakan dialog, tetapi Tiongkok masih merasa bahwa tarif pajak untuk kendaraan listrik Tiongkok masih terlalu tinggi. Pemerintah Tiongkok telah menunjukkan kekecewaannya terhadap keputusan tarif Uni Eropa dengan mengatakan bahwa keputusan tersebut tidak secara akurat mewakili sikap Tiongkok. Mereka telah menyerahkan beberapa dokumen untuk mendukung praktik bisnis mereka, dengan alasan bahwa dokumen-dokumen ini menentang klaim Uni Eropa tentang persaingan tidak sehat. Proses negosiasi akan menjadi lebih sulit tanpa adanya konsesi dan pemahaman bersama. Analisis di masa mendatang akan menjadi penting untuk memahami hubungan perdagangan antara Uni Eropa dan Tiongkok dalam situasi yang sulit ini. Tiongkok juga telah memperingatkan bahwa tarif Uni Eropa dapat berdampak lebih luas pada industri otomotif dunia, terutama karena kedua kawasan tersebut bergerak menuju pengembangan kendaraan listrik. Hal ini pada akhirnya akan merugikan Uni Eropa dan Tiongkok, dua pasar otomotif teratas. Peringatan tersebut menyoroti bahwa setiap peningkatan dalam langkah-langkah perdagangan akan mengganggu rantai pasokan dunia yang akan mempengaruhi harga dan pasokan barang. Hal ini terbukti dari penurunan pangsa pasar kendaraan listrik Uni Eropa yang turun dari 14,5% pada tahun 2023 menjadi 12% dalam 4 bulan pertama tahun 2024. Tarif yang lebih tinggi pada kendaraan listrik Tiongkok akan memperlambat ketersediaan mobil listrik yang terjangkau di Eropa, yang menghambat transisi Uni Eropa menuju energi hijau. Situasi ini menyoroti kesulitan kritis keseimbangan yang rapuh antara melindungi industri dalam negeri dan membina pasar internasional yang kompetitif, menjaga persaingan yang sehat dan adil di panggung dunia, yang memerlukan strategi yang seimbang antara langkah-langkah perlindungan perdagangan dan pembangunan berkelanjutan. Pertumbuhan pasar dunia, khususnya di bidang teknologi tinggi seperti kendaraan listrik, membutuhkan kerjasama tim internasional dan pengambilan keputusan yang cermat berdasarkan bukti yang kuat. Penting untuk memikirkan dampak jangka panjang, terutama dengan ketegangan perdagangan antara Tiongkok dan Uni Eropa. Situasinya menjadi lebih rumit, yang disorot oleh investigasi Tiongkok terhadap produk susu Uni Eropa. Ini menunjukkan bahwa jika konflik perdagangan tidak diatasi dengan baik, akan merugikan kedua belah pihak dalam jangka panjang. Hal terpenting adalah selalu menjaga komunikasi dan tetap terbuka.
Sementara Tiongkok mengisyaratkan proteksi ekonominya melalui investigasi dan tarif, Uni Eropa juga harus berhati-hati untuk mencegah memburuknya situasi. Menemukan titik temu melalui negosiasi sangat penting untuk hubungan perdagangan yang lebih baik. Tindakan Tiongkok baru-baru ini akan meningkatkan ketegangan, tetapi tindakan tersebut juga akan memberi Uni Eropa kesempatan untuk memikirkan kembali strategi perdagangannya. Hal ini akan mengarah pada diskusi yang lebih mendalam untuk mengatasi masalah saat ini, tetapi juga menciptakan kerangka kerja yang langgeng dalam kerjasama. Sebelum kita mengakhiri video hari ini, jangan lupa klik suka dan tombol berlangganan. Dengan cara ini Anda akan menerima lebih banyak informasi tentang video terbaru kami.